Kisanak, ada apa? Tolong, Nyai. Orang-orang desa saya terkena wabah. Hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Binor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin. Dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pak Gebluk. Itu pasti namanya Pak Gebluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pak Gebluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu, desa Binor itu tempatnya para dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi. Paman, siapkan keretaku. Nyai nekat mau ke sana. Saya tahu Nyai berjiwa penolong. Tapi untuk desa itu, saya kira tidak perlu, Nyai. Itu desa terkutuk. Dewa memberiku ilmu pengobatan. Dan itu berguna untuk menolong siapapun yang membutuhkannya, Paman. Nyai bisa ketularan. Paman, siapkan saja keretanya. Saya mau siapkan obatnya. Kisanak, silakan istirahat diambil Baik, dulu. Nyai. Paman, tolong bangunkan Jangir. Saya juga akan membangunkan Ayu untuk saya ajak. Baik, Nyai. Apa berlebihan kalau saya meminta Biyung dengan ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda? Ayu, jangan siksa lagi hati Biyung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh Dewata. Sudah cukup Biyung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biyung tidak benar-benar memaafkan ayah. Biyung melakukannya hanya karena terpaksa. Biyung tidak mau membicarakan itu lagi. Jangir. Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Jangir, ya, tuangkan dalam mangkok-mangkok ya. Baik, Nyai. Kilurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo ya. Baik, Nyai. Jerep! Jerep! Ya, Ki. Bawa yang paling parah masuk. Baik. Ayo semua cepat dibawa masuk semua. Ayo cepat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ayo cepat-cepat. Iya.
Nyai, lebih baik Nyai menginap. Nyai terlalu letih. Terima kasih Ki Lurah. Saya bisa tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Jangir, ayo. Permisi. Maaf, Nyai, Nyai. mungkin ini bisa untuk mengganjal perut di perjalanan. Tidak usah. Terimalah, Nyai. Terimalah. Terima kasih. Iya. Mari Ki. Mari. Nyi. Iya. Biung, Biung, kenapa Yuk? Tidak apa-apa. Hanya... Paman Wali Kadep, Jangir, tolong, Biung pingsan. Paman. Biung, katakan, obat yang mana yang bisa menyembuhkan sakitmu, Yung? Kakang Kamandano, pada saat seperti ini, saya ingin Kakang berada di samping saya. Naisin. Kakak Lo, kau sudah mau menjemputku. Kak, Biung, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak lo? Kak Lo, kau belum menjawab pertanyaanku. Aku hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu, pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari... Aku bingung, Kakak Lo.
Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tak mau menipunya dengan pura-pura mengawini ayahnya. Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Byung, sadar Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Byung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati Tirta Suci. Byung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Byung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Byung. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Byung sakit. Byung pingsan tadi. Iya, Byung sakit. Byung ingat ada yang tidak beres dalam usus Byung, seperti penduduk desa Pinor. Katakan, obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Byung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Pinor yang akhirnya tidak tertolong. Byung, sebut nama ramuannya, biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake Pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang mejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren, supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang sedang pingsan. Ayo, saya menemukan ini. Ayu Wandira, anakku. Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Maisin dengan ayah dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Maisin sangatlah patut kamu hargai. Sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau hanya sekedar menyenangkanmu dengan pura-pura menuruti kemauanmu. Ayah mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu. Ayahmu, Arya Dwi Pangga. Rupanya, Tuan Arya Dwi Pangga mau meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Itu dia. Ayo kita laporkan. Kalian mau apa? Kami sangat muak dengan tindakanmu selalu saja. Rupanya dia berpura-pura. Atau kita kurang keras.
anakku. Ayo bunuh! Ayah tidak apa-apa? Maafkan ayah Mundu. Ayah benar-benar merasa tersiksa. Ayah tidak berpikir bagaimana penderitaan saya kalau ayah pergi. Kenapa semua orang hanya memikirkan diri sendiri? Saya tahu Nini Maisin bermaksud mau menjemputnya sendiri. Dia tahu bahwa wabah di desa Binor itu penyakit menular. Jangir dan juga Paman Wali Kadep bercerita. Dan juga kamu, bahwa kalian disuruh menelan obat penangkal sebelum menolong orang. Tetapi ibumu tidak. Dia sengaja tidak mau meminum obat itu. Buat apa Biung melakukan itu? Kalau dia meninggal, maka dia tidak akan menolak permintaanmu untuk dikawinkan di hadapan pedanda. Karena siapapun tidak akan sudi hidup bersama dengan orang yang membuat dia menderita. Biung? Saya tidak sanggup, Nduk. Saya pun harus menjemput saya dengan terus berjalan menyiksa diri. Sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu. Sampai di sini saja, anakku. Saya tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri, anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia, agar kamu bisa mengangkat derajat ibumu. Ternyata Rake Pamintihan juga seorang tabib yang hebat. Perut saya sudah tidak sakit lagi sekarang, dan saya sudah sehat. Nyai, jamu yang saya buat pada dasarnya sama saja dengan obat yang dibuat tabib Wong Jin. Kami pernah saling tukar-menukar pengetahuan tentang meramu obat. Terus terang, saya semakin mencintai rakyat negeri ini. Paman khawatir apa yang muncul dalam semedi tadi pagi merupakan isyarat. Mungkin ini Maisin dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan Paman. Nada nginap di rumah Paman Jemblung, Po. Iya, paling lama 3-4 hari. Kamu tidak boleh bandel, Jambu Nada. Dan semua piaraanmu tidak boleh dibawa. Bibi Caparu paling takut sama ular. Sebenarnya Panji ingin ikut. Mau minta maaf atas kejadian yang dulu. Tapi pekan ini Panji tugas jaga di rumah Gusti Prabu. Nanti Paman akan sampaikan permintaan maafmu. Terima kasih, Paman. Saya melihat keadaan ini dalam semedi saya. Terus terang, semula saya menduga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri Nini. Karena pertanda yang datang dalam mimpi saya. Jadi, Kakang mengira saya sudah meninggal? Saya melihat Nini bersama Losisan melayang menuju langit. Kata ayahanda Dwi Pangga, sebenarnya Biung memang menghendaki sendiri. Biung sengaja tidak meminum obat penawar penyakit menular itu. Terus terang, saya bingung sekali, Kakang.
Karena Ayu terus mendesak saya untuk menikah dengan Kakang Dwi Pangga di depan pedanda. Kamu tidak mengatakan Kakang Dwi Pangga datang kemari, Ayu. Di mana dia sekarang? Sudah pergi lagi, Paman. Katanya mau menjemput akhir hidupnya dengan menanggung penderitaan yang sangat berat menera dirinya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Maksudmu? Sekarang mata ayah buta dan seluruh ilmu kanuragannya hilang, kecuali kepandaiannya membuat syair. Dia yang telah membuat hidup ibumu semakin hancur setelah berbagai bencana menimpanya. Tapi saya sudah memaafkannya, Kakang. Kamu bisa melakukan itu, Mei? Bapak Wong mengajarkan supaya kita tidak memelihara dendam. Tapi yang Byung Meisin lakukan sebenarnya hanyalah untuk menyenangkan saya. Kakang, bagaimana keadaan anakmu Jambu Nada? Dia sudah semakin besar sekarang. Bagaimana tanda di keningnya? Sisik naga itu semakin tampak. Tapi menurut saya dia sangat tampan dengan tanda itu. Kamu tidak mau tinggal di Majapahit, Ayu? Ayu masih ingin tinggal di sini, Paman. Tapi suatu saat, Ayu pasti akan ke Majapahit. Oh iya, bagaimana kabar Kakang Panji? Dia sudah semakin dewasa. Ada orang lewat Cakradara. Aku mau coba tanya, nama desa dekat sini. Nisanak. Nisanak, sebentar. Nisanak, Nisanak, sebentar. Saya mau tanya. Aneh. Mau ditanya, malah lari. Apa namanya? Belum sempat aku tanya. Dia malah lari ketakutan. Penampilanmu itu seperti garong kesiangan, Kuda Merta. Tentu saja gadis itu lari ketakutan. Pakaiannya seperti rampok, dia mau menangkap saya, Ayu. Tapi untung dia tidak mengejar waktu saya lari. Kalau dia tidak mengejarmu, berarti dia bukan perampok. Tapi wajahnya dekil seperti garong. Yang dekil belum tentu garong. Sekarang malah banyak garong yang pakaiannya seperti bangsawan. Ayu, kau tidak percaya kalau saya ngomong? Ayu, cobalah kau ke sana. Siapa tahu mereka memang garong yang mau mengacau desa ini. Ayo. Ayo, apa perlu kita cari penyakit? Perlu? Kita cari penyakit yang menakutkanmu, kemudian kita lenyapkan dia. Ayo. Ayo, itu orangnya. Tenang. Aku seperti pernah melihat gadis itu. Maaf, Nisanak. Cakra? Cakradara? Wandira? Betul kan Ayu Wandira? Loh, kok jadi dua? Kalau begitu kita telah sampai di Pasuruan 1. Bukankah dulu pernah kau katakan mau ke Pasuruan 1, Ayu Wandira?
Kalian tidak keliru. Ini desa Pasuruan 1. Siapa yang menyuruh mengganti Bayangkara yang menjaga kaputrenku? Gusti Prabu sendiri, Gusti Ratu. Hamba kurang mengerti. Kenapa harus diganti dengan... Ayu, ajak Cakradara dan Kudamerta makan bersama-sama. Biung selalu membanggakan masakan Cah Jamur dan ayam panggang. Sudah matang, Yung? Sudah. Jangir, tolong bersihkan mejanya. Baik, Nyai. Nah, Pangeran, silakan makan dulu. Cah Jamur paling enak dimakan panas-panas. Terima kasih, Ibu. Bahwa ternyata Nyai Paricara adalah Ibu Nini juga sebuah kebetulan yang sangat menggembirakan. Masih tetap belum ingin ke Majapahit? Tidak ada hakmu untuk mengganti seenaknya Bayangkara yang menjaga keputren Halayuda. Jayawardana telah menjodohkan mereka. Rake Pamintihan mengatakan ada beberapa orang yang dicurigai sebagai telik sandi dari Majapahit yang berkeliaran di desa. Boleh saya bertanya kepada Pangeran? Soal apa, Nyai? Terus terang, saya kurang percaya pada apa yang telah Pangeran ceritakan. Bahwa kalian berdua kesasar di hutan sewaktu berburu. Nyai mencurigai kami sebagai rampok atau pengacau. Mungkin Kakang punya masalah dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Kakang ceritakan dengan jujur, supaya Biung bisa menentukan apakah bisa menolong kalian atau tidak. Nini percaya pada kejujuran Paman Kamandanu? Dia yang menyuruh kami kemari. Kami difitnah oleh orang-orangnya Halayuda. Dia Halayuda manusia itu? Sebagai penasihat raja, dia berseberangan dengan Tuan Kamandanu dan Paman Patih Nambi. Saya berjanji akan melindungi kalian berdua. Untuk sementara kalian jangan keluyuran ke desa. Iya. Besok saya akan melihat perkembangan di desa, seperti yang dilaporkan rakyat Pamintihan. Apa orang itu bisa dipercaya, Nyai? Dia sahabat Biung, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Biung. Ramai juga desa ini. Apa semuanya penduduk desa sini? Sebagian besar ya. Kadang-kadang juga ada saudagar dari Majapahit yang istirahat dalam perjalanan mereka menuju Lumajang atau Blambangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang luar, Paman bisa mengenali? Kalau saudagar ya, kalau rakyat biasa bisa juga ketahuan. Tapi yang jelas, kalau penduduk Pasuruan 1, hampir semuanya saling kenal. Sepertinya Kisanak ini kan bukan orang sini kan? Betul. Kami dari Majapahit. Ini. Berapa semua? Maaf Pangeran, kami diperintahkan untuk menangkap Pangeran berdua. Maaf, kami bukan orang yang Paman maksudkan. Bukankah kalian Cakradara dan Kudamerta? Sekali lagi, Paman. Sudah! Tangkap! Terima kasih, Ki Betot. Paman sendiri baru tahu bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya istri Arya Kamandanu. Tapi Nini Ayuandira bukan titisannya, melainkan titisan dari kakaknya, kakak Arya Kamandanu. Selanjutnya bagaimana? Jelasnya, Arya Kamandanu mengawini Nyai Paricara yang telah dinodai oleh kakaknya, yaitu Ayah Ayuandira, untuk menutupi aib keluarga. Ayahnya Ayu masih hidup, Paman. Namanya Arya Dwi Pangga. Dia meninggalkan tempat ini
Karena Nyai Paricara tidak mau dinikahkan dengan Arya Dwi Pangga yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi yang saya kagumi adalah usaha Ayuandira untuk menyatukan kedua orang tuanya. Meskipun akhirnya gagal. Berita rakyat Pamintihan benar. Ternyata memang ada mata-mata Majapahit yang berkeliaran di pasar. Untuk keselamatan ini, sebaiknya kami harus pergi. Kemana? Kalau pulang ke rumah masing-masing, jelas lebih membahayakan. Karena bisa dipastikan, sasaran pasukan Majapahit pasti ke Wengker dan Tumapel. Iya, paling tidak harus ada persembunyian. Kami tidak mau terjadi apa-apa terhadap Nini. Juga dengan penduduk desa ini. Oh ya, di hutan dekat desa ini, ada sebuah gua yang dulu pernah dipergunakan untuk tempat persembunyian oleh salah seorang bekas prajurit dari Kitai Nagari. Saya dan adik seperguruan saya yang bernama Ratanca pernah mencari tanaman obat sampai ke sana. Ratanca yang sekarang menjadi tabib Kedaton Majapahit. Betul, Ratanca adalah murid tabib Wong Yin yang punya rumah ini, adik seperguruanku. Iya, tempat itu cukup tersembunyi. Saya dan Jangir pernah ke sana waktu mencari lumut merah. Kalau pangeran mau, besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke sana. Sambil membawa perlengkapan untuk tidur dan masak. Terlalu banyak kami berhutang budi pada Nini dan Nyai. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, Kakang. Nyai, Ada apa, Nduk? pasukan Majapahit, mereka menuju ke Gua Lumut Merah. Mungkin mau menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Di mana Ayuandira? Ada di sana, Nyai. Pangeran, cukup! Mereka pasti akan melaporkan persembunyian kami. Artinya, kami harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi saya tidak mau melihat pangeran seperti Algojo yang menghabisi nyawa manusia dengan begitu mudah. Ayu, untuk mempertahankan diri dari orang boleh melakukan apa saja, termasuk mendahului. Terima kasih. Nyai telah membantu kami. Pangeran, untuk beberapa hari Pangeran masih bisa bersembunyi di sini. Perlu waktu 2 pekan untuk bolak-balik dari Majapahit ke gua ini. Saya khawatir akan melibatkan Nyai dan Nini Ayuandira. Kuburkan para prajurit itu. Ayo kita pulang. Saya pamit pulang dulu, Pangeran. Oh ya, terima kasih kiriman makananmu. Pepes jamurnya enak sekali. Iya. Pendapat Nyai Paricara ada benarnya juga, Kanda Cakradara. Untuk sementara, kita bisa bersembunyi di tempat ini.
Kelihatannya kita harus di sini. Saya tidak mau Nyai Paricara dan Ayu Wandira celaka karena perbuatan kita. Kita harus siap, melindungi. Kalau Majapahit kembali mengirimkan pasukannya kemari. Mereka telah dengan tulus membantu menyelamatkan kita. Pendapatmu benar, Kanda Cakradara.